jelang 50 tahun Yaping tahun 2019 ya, itu gue inget banget diminta untuk menghadap Pak Kiai Khalid. Dalam rangka 50 tahun Yaping itu informasinya buku ini akan di-launching dan dibagikan kepada alumni-alumni. Widih, ini nih studio notis nih. Selamat datang di studio channel official. Keren, Studio. keren. Ini bukunya bukan kita. Dibaca tapi. Enggak. Ini Studio keberapa? host yang viral. Ini cuma nggak pakai kacamata, nggak pakai shawl. Makanya kita mantap ya. Ini sebenarnya ada AC-nya. Cuman ya tadi listriknya juga bunyi. Jadi kita mati dulu dah. Bunyi token pelet. Berarti kalau AC nggak nyala boleh ngerokok. Boleh. Ada kopi nih, kita ngopi-ngopi aja. Keren banget itu notis, sudah banyak penontonnya. Iya. Gimana ceritanya? Beberapa video emang alhamdulillah banyak yang nonton gitu kan. Nggak tahu itu orang mungkin lagi salah apa bagaimana kali ya. Apa janjian gara-gara bahasannya? Bisa jadi karena bahasanya agak-agak nyerempet yang disukai banyak orang. Mumpung pada mampir ke sini, kan enaknya biar nggak ketemuan kita biar kagak mubazir. Ya kan kalau ngegosipin apalagi ceritain dulu zamannya sekolah mah. Nggak ada habisnya. Lebih sering dah itu. Iya, kita kan baru ketemu ini. Udah lama. Sekian bernama ini. Apalagi ini langsung gua impor dari Kerawang. Kalau kemarin mungkin udah ngebahas buku tuh. Kalau gitu kita masukin ke playlist ngomongin buku. Oke. Buku apa nih kira-kira? Momennya sekarang ini bulan Januari. Ada apa nih sama Januari? Bulan Januari ini sebelum kita ini Kiai Dawam Anwar itu meninggal tanggal 27 Januari. Nah, sebelum kita ini dulu nih, kita baca Fatihah dulu nih. Buat guru kita, khususnya Kiai Dawam, Kiai Haji Muhammad Anwar, dan khususnya guru-guru lain yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua yang telah mengajarkan kita selama sampai saat ini mungkin ya masih diajarkan gitu. Ala hadiniyah walaupun niatin solehah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waduh, ngebahas kiai. Iya. Luar biasa. Ada momen satu abad NU juga, beliau kan tokoh NU ya. Iya. Pernah jadi Katib Suriah PBNU. Ini ngomong Kiai Dawam ini enaknya kayaknya sambil apa ya? Baca buku beliau kali. Iya, karena kita ini playlistnya kita ngomongin buku. Kebetulan Kiai Dawam juga biografi ya. Biografi. Tuh kayaknya bagus kalau kita momennya tepat ya. Tepat, betul. Tepat kalau kita bahas sekarang. Tuh. Siap. Ini mana? Ini gali memori ini. Ya. Jadi ini kan kebetulan saya yang Nasrul kebetulan di sini. Ya. Ibaratnya. Kenapa kalau Nasrul di sini emang kenapa? Nah, mungkin kan biasa banget. Ada namanya di sini. Oh iya ya. Ini koordinator penulisnya beliau. Ya kan? Siapa aja sih penulisnya? Wah, ini kalau disebutin penulisnya ini panjang ini. Baca tuh biar ini. Foto kita ada ini. Orang apa ya? Ini buku sejarahnya luar biasa ini. Luar biasa. Yang sejarahnya kita ini. Ini apa judulnya apa dulu ini bukunya nih? Biar penonton di rumah tahu. Ya, judulnya sesuai dengan nama Yaping. Dulu kita inget tuh Pak Ahmad waktu kita mau ujian kalau nggak salah, beliau dengan khas ngomongnya bahwa kita ini jadi santri harus seperti nama pesantren, Nurul Kasyaf, cahaya yang menerobos. Nah, makanya ini buku Kiai Dawam ini kita kasih tema Sang Cahaya Penerobos.
Dan sebetulnya ini nggak pantas ini sendirian. Ini cuman kayak pelang ini aja, pelang toko ini sebetulnya dikasih nama Nasrul ini. Karena penulisnya banyak ini. Ya. Ini sih kita semua yang ada di sini penulis ini. Masa iya? Kita penulis di sini. Ini babnya kan ada banyak. Tapi yang terpenting itu memori di baliknya ini. Malam-malam begini kita enaknya nyemil ya. Ya. Nyemil apa namanya? Kebetulan pelayan lo udah martabak manis. Endorse. Iya. Ya. Kalian aja kita promosiin ya. Karena gratis kok promosiin orang. Luar biasa. Yanto. Yanto Yanti. Yanto. Kalau malam Yanti kayaknya. Kalau ini gimmick-gimmick di ini ya. YouTube tetangga ya. Iya. Mana toh? Ini bawain. Nah, itu baru. Mantap. Wih. Silakan Tuhan. Iya. Nah, ini Makasih. martabak manis pakai ini. Makasih Mas Yanti. Masih banyak ini. Boleh. Banyak banget jualannya. Nyambi saya, Pak. Kalau mau mie rebus boleh. Bisa. Luar biasa ini jualannya apa aja ini? Yang mie rebus Kan apa lu presiden? gimmick di sini ada semua berarti ya? Ada. Di notice ini ya? Dari mana dulu nih? Dari cerita awal pembuatan atau cerita semasa kita bareng-bareng nih bikin ini, atau mau dari mana dulu nih enaknya nih? Biar agak panjang soalnya makanannya banyak nih. Mungkin ada generasi muda yang sekarang SMP atau SMA yang belum begitu mengenal gitu siapa Kiai Dawam. Mungkin bisa di prolog gitu sama Nasrul nih. Ini kalau ngomongin beliau sebetulnya periode kita ini kurang mengenal juga sebetulnya. Karena ketemunya juga kita sedikit sekali. Ini ketemu beliau ini alhamdulillah zaman kita ini kita masih bisa ketemu beliau nih. Ilmu yang didapat dari beliau itu pas waktu kita ngebangun asrama putih. Bukan asrama, apa tuh yang depan tuh? Sekolah Gedung ya? sekolah. Gedung sekolah. Ngecor itu. Itu semua santri dulu diwajibin. Diajak sedekah tenaga. Karena kita kan belum tentu mampu sedekah harta ya. Dan kita sebagai santri ya tentunya sangat senang diajak kiai. Nah, setelah kita beres-beres itu, ngecor, bantuin segala macam, kita dipanggil sama beliau. Ayo, sini pada sholat dulu. Nah, karena kita santri kan nggak tahu, namanya abis ngecor kan kotor segala macam. Ya kita bingung, tapi yang nyuruh kan kiai. Nggak mungkin kalau kiai nyuruh nggak ada ilmunya kan. Tapi kita berani-beraniin nanya, kiai ini kan kita kotor segala macam abis ngecor. Udah, kotor kan belum tentu najis. Udah sholat aja. Ini basah-basahan nggak apa-apa? Nggak apa-apa, sholat aja. Ya ilmu yang khususnya pribadi gue sendiri dapat ya. Fikih itu ya? Fikih dari beliau. Dan setelah itu belum ada dapat ilmu apa-apa lagi dari beliau. Kecuali mungkin ilmu-ilmu warisan dari guru-guru yang lain. Tapi alhamdulillah, walaupun sesedikit itu beruntung lah kita dapat sempat bersinggungan langsung. Ya, karena kalau ngalamin. Karena kalau kita dengar cerita sosok beliau ini sosok yang sangat komplit. Kalau menurut gua dapat cerita dari senior, dari guru. Ya kita ngebahasnya saling melengkapi aja lah. Mungkin Mukmin, Cep punya pengalaman pribadi atau mungkin punya pandangan sendiri tentang sosok beliau. Ya kita bareng-bareng lah. Sosok beliau itu seperti apa. Tapi yang pengen gua ceritain ini awal mula nih. Kita berawal dari awal mula pembikinan buku ini. Ingat banget dulu dengan umur kita yang masih sangat muda waktu itu, khususnya ya gue sama Amir waktu itu ketemu di Ciputat. Karena kebetulan gue juga di Lebak Bulus, Mumin aktif di UIN, di kuliah di sana, sama mondok di Darussunnah ya Min ya. Nah waktu itu Mumin sempat main tuh ke kosan gue. Dan gue dulu waktu itu bareng angkatan kita juga.
Saudara Kiai Khairul Umam yang sangat soleh, dan saudara Mahfud yang dikejar-kejar ibu kos karena nggak bayar-bayar. Sorry Bud. Plus. Ya itu kalau ngebahas umam harus 21 tahun ke atas. Sorry Mahfud. Kita ngobrol di sana, kita janjian memang. Kita janjian, kita ngobrol. Ini anak, kalau gue yang ngerasa anak bau kencur yang apa? Bukan siapa-siapa lah kita gitu. Waktu itu kita mikir sebagai alumni ya, kita mikir ya. Ini kok kita ngelihat kayaknya alumni Yaping apa ya? Kita juga kan kalau halal bihalal kan masing-masing tuh dulu tuh tiap angkatan punya inilah, punya nama-nama dan punya kelompoknya. Nah, kita mikir waktu itu, kita sebagai alumni nih, apalagi kita alumni yang biasa aja, apa ya yang kita bisa kontribusikan nih buat Yaping. Hal kecil mungkin yang bisa kita kasih. Kalau kita nyumbang gedung kan belum mungkin. Ya. Belum mampu ya. Kita ngopi aja masih numpang di notis nih. Martabak sama yang lain juga dari Kang Yanti. Makasih Kang Yanti. Iya. Nah, kita mikir, akhirnya ada celetukan, ya udah kita bikin buku aja. Padahal pengalaman kita bikin buku juga nggak ada. Nggak ada. Tapi kita mikir, kita ingin kontribusi sebagai alumni. Apa sih yang kontribusi itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Betul. Dan apa, ini nggak akan hilang. Ya. Nah, akhirnya kita sepakat, ya udah, dengan nekatnya kita bikin buku. Itu Cep. Ya akhirnya terjadilah buku ini yang kita garap bareng-bareng. Itu cerita awalnya. Jadi total kita itu ada 6 orang ya? Ya. Kalau untuk penulis sih, kalau nggak salah 6 ya Min? 6 ya. Inti ya. Penyusun yang inti itu di awalnya ada 6 ya? Tim ini dikoordinatori sama Nasrul ya? Kebetulan ditunjuk. Kayaknya itu nggak kebetulan gitu. Nasrul Haitami, terus kemudian ada Ahmad Muhyiddin, ada Amir juga, terus gua juga, Sulaiman. Ada juga yang namanya Cep Sulaiman. Sulaiman ya. Pengusaha muda. Ini yang kemudian yang keenam itu Ahmad Haris. Ya, saudara Ahmad Haris. Putra dari Kiai Syahid. Jadi ada 6 orang ya. 6 orang. Terus dari 6 orang itu kemudian karena banyak banget narasumber yang perlu diwawancarain waktu itu ya. Banyak banget. Dari Bekasi sampai ke Lampung. Karena kita udah klasifikasi. Buku ini akan dibuat babnya apa saja. Dulu kita bahasan awal di warung-warung kopi itu ada kaitan dengan pendidikan, kaitan karena beliau juga kan tokoh politik ya, kita bahas politiknya juga. Beliau juga kan tokoh ulama, pernah menjabat sebagai Khatib Am PBNU zaman Kiai Ilyas Ruhyat, Allah yarham, sebagai Rois Am. Nah, beliau juga aktif di situ. Banyaklah. Beliau ini pendidik yang tangguh, pendakwah yang tidak takut dengan keadaan yang saat itu sebetulnya ya masih di bawah apa ya, ketakutan Orde Baru. Luar biasa lah, kompleks. Ya nanti kita kupas satu-satu lah. Nah, gue tuh pengen ngomong begini, bahwa ketika itu saking banyak yang harus kita datengin satu-satu, maka kita memerlukan tambahan orang untuk masuk ke dalam tim. Waktu itu akhirnya diputuskan untuk kita nambah kontributor ya. Nambah kontributor ada berapa orang? Banyak itu. Banyak. Ada 9. Ya, kontributor ini sebetulnya bisa dibilang hasil deal-dealan kita dengan Kiai Khalid sebagai pimpinan Yaping, sekaligus anak almarhum. Jadi setelah ide itu muncul, kita memberanikan diri untuk menghadap kepada beliau. Karena bagaimanapun kita perlu support dari beliau, dan kita juga beliau perlu terlibat untuk penyusunan buku ini. Betul. Ya, alhamdulillahnya beliau sangat mensupport ide ini, gerakan ini, yang akhirnya beliau percaya dengan kita untuk menyusun buku ini. Dan akhirnya
beliau meminta anak Iping Putri kalau nggak salah waktu itu, apa tuh disebutnya aktivitas mereka tuh, tim jurnalisnya itu insting ya, ya melalui beliau melalui Pak Faisal yang memang juga keluarga besar dari Yaping, menginstruksikan lewat beliau supaya ada anak insting Yaping yang memang ada jurusannya di situ, ekstrakurikulernya kaitan jurnalistik, untuk terlibat langsung. Ya akhirnya kita dikasih berapa orang waktu itu? Ada Ara waktu itu kalau nggak salah, terus ada Harini, terus ada yang putrinya Pak Kirosid itu, yang kuliah di Mesir, siapa tuh? Fida Ulhak, terus ada Uswah kalau nggak salah, dan banyak lah. Ini buku cukup lama ya, dari mulai kita penyusunan sampai akhirnya diterbitkan. Ya kita ngegagas ini tahun berapa nih? 2009 ya? 9. Obrolan itu 2009 dong. 2009, 2010. 2011 jalan ya? 2010 pertengahan kalau nggak salah. Kita udah mulai ngelangkah itu. Baru diterbitkan tahun 2000. Pas 50 tahun Yaping itu. 2019. Lahir Yaping kan 1969, 50-nya 2019. Waktu itu hadir Kiai Haji Said Agil Siraj, Ki Mustafa 50 oh iya ya, dan Caimin. Iya, yang ininya maksudnya Pak Masyuri, perayaannya pas beda bukunya gitu. Launching, sorry, bukan beda buku. Launchingnya Kiai Said Agil Siraj, Caimin, Nasrul sendiri, Kiai Haji Masyuri Malik, dan dimoderatori oleh almarhum Bapak Ustadz Muhammad Arifin gitu. Caimin yang ngegagalin acara di Jawa Tengah gara-gara beda buku. Luar biasa ya. Nah, kita juga waktu itu, saya Nasrul sempat ke Kementerian Tenaga Kerja ya. Waktu beliau masih jabat. Mewawancarai beliau gitu. Kita kalau ini juga saya udah lama udah nggak buka lagi. Kalau ini diterbitkan oleh apa? Oleh siapa? Diterbitkan oleh Yaping Publisher ya. Terus penyuntingnya Kiai Haji Ahmad Khalid Dawam, beliau langsung, putra almarhum. Kemudian tahun berapa? Tahun 2019, benar, Februari 2019. Tapi ini masih diterbitkan secara terbatas. Untuk kalangan sendiri. Jadi kalau yang mau bukunya gitu, datang ke Yaping. Bisa beli. Nah, ini kita nanti akan sedikit aja gitu kita kasih apa ya? Spoiler gitu ya, kisi-kisi. Spoiler kalau di mobil keren tuh, kayak mobil balap. Tapi kalau film spoiler nggak asik. Iya. Benar. Nah, ini benar tadi Cacap bilang ini sebenarnya kan sistematika tentang napak tilas gitu ya. Awalnya di bab pertama kita membahas tentang napak tilas, kita menceritakan kelahiran kiai kita di Jombang sana. Kemudian dari situ terkait silsilah keluarga, jejak pembaraan itu dibahas di situ di bab ke-1, di bab ke-1. Itu penanggung jawabnya kalau nggak salah Haris ya? Iya, karena Haris yang kesana langsung, sempat ke Jombang langsung melihat sama siapa tuh? Sama yang sekarang jadi pengasuh. Iya. Putra. Gus Nafi, betul. Nah, kemudian sistematikanya tuh dari napak tilas di buku ini, terus hijrah ke Tambun di bab 2 itu tentang membangun peradaban. Ini yang mengangkat temanya, ini koordinator penulisnya, saya bagus juga. Membangun peradaban mulai dari Tambun gitu. Jadi peradaban itu kalau punyanya Nurholis Majid, Cak Nur gitu ya, dari Jombang ke Chicago gitu ya, ada bukunya. Jadi kalau Kiai Dawam membangun peradaban dari Tambun gitu. Sangat menarik, Tambun menjadi sorotan dalam buku ini gitu. Kenapa? Memang di Tambun belum ada peradaban? Ada. Jadi ya nggak tahu sih, dulu kan memang di Tambun itu merindukan orang-orang situ, merindukan
bukan figur ya, sebuah institusi pendidikan ya. Institusi pendidikan dari sisi tokoh dan dari sisi institusi secara fisik gitu. Maksudnya madrasah gitu. Karena mungkin di sana ada tapi masih sedikit. Karena Gitu. pada masa itu di Tambun, khususnya di Tambun, lebih umumnya di Bekasi ya, itu pesantren yang paling terkenal ya At-Taqwa. Taqwa. Dulu Bekasi masih menyatu, kabupaten kota. Kabupaten kota masih jadi satu, dan At-Taqwa yang memang sudah lama didirikan. Cuman kan nggak semua orang itu bisa sampai ke At-Taqwa ya kan. Ya. Jauh juga, apalagi orang-orang di kampung. Ya. Jauh nih. Kan nggak ada kendaraan waktu itu, susah kendaraan. Ojek online juga nggak ada. Iya. Adanya GrabFood dia susah. ojek biasa aja gitu. Nah, jadi waktu itu ceritanya sedikit ya cerita. Nanti mungkin bisa ada namanya Pak, karena Pak Kiai Dalam kan kuliah di UIN. Dulu AIDA. Sebelum AIDA, setelah AIDA jadi IAIN, setelah IAIN jadi UIN sampai sekarang. Itu proses revolusinya IAIN gitu. Jadi Pak Kiai Dalam dulu punya teman di situ namanya Pak Bukhari di Tambun gitu ya, mengundang Pak Kiai Dawam untuk ceramah di Raudhoh namanya. Raudhoh itu sekarang pimpinannya Pak Kiai Masyhuri Malik gitu. Salah satu pengurus PBNU saat ini ya. Dan beliau juga instruktur PKPNU gitu. Pendidikan kader NU gitu. Pak Kiai Masyhuri ini, dan beliau juga menjadi narasumber dalam buku ini gitu. Nah, jadi waktu itu ceramah di situ, kemudian diundanglah Pak Abdillah yang suatu hari nanti menjadi mertua beliau gitu ya, orang tua dari ibunda Nyai Hajah Nurhaidah. Nah, dari situ Pak Abdillah ini tertarik gitu dengan sosok Kiai Dawam. Ini muda tapi ngomongnya udah bisa memikat gitu. Maksudnya memikat dari segi keilmuannya, dari segi pemahaman agamanya, itu udah menarik banyak orang situ, khususnya ya Kiai Abdillah itu, Pak Abdillah itu gitu. Sehingga ya singkat cerita akhirnya Pak Kiai Dawam ditawarkan lah untuk apa namanya, membangun institusi, dan yang akhirnya sampai sekarang disebutlah Yaping, Yayasan Perguruan Islam Nurul Kasyaf itu gitu ya. Itu yang di bab 2-nya mengupas tentang itu gitu. Tapi ada juga yang menarik ya, tentang namanya, kenapa nama disebut Al-Kasyaf, tadi udah disinggung sama ketua penulis ya, tentang Al-Kasyaf apa, Nurul Kasyaf gitu ya. Nah, itu juga dibahas di situ gitu. Cuma yang mau ditekankan adalah rindunya itu, sebenarnya rindunya masyarakat Tambun akan kelahiran atau kelahiran institusi pendidikan dan figur gitu. Karena saking jarangnya. Karena memang waktu itu kalau kita lihat pernah nanti juga kalau bahas buku tentang ulama pejuang Kabupaten Bekasi, itu di situ di Tambun ada namanya Kiai Haji Abu Bakar yang jalanannya itu membentang dari samping Yaping sampai dengan ujung Desa Lambang Sari. Yang di pinggir kali itu ya? Iya betul. Itu ada. Tapi ya mungkin apa ya? Kalau satu orang mungkin ya, dan umurnya mungkin tidak sezaman ya waktu itu, mungkin udah sehingga butuh sosok lain, dan orang tua di situ ya butuh orang lain untuk membangun lagi peradaban di Tambun gitu. Ya bisa dibilang Kiai Daum ini sosok yang segar dan menyegarkan saat itu. Ya, dari sisi keilmuan agama sangat mumpuni, intelektual di zaman yang sudah mengarah kepada zaman modern itu beliau juga mumpuni, karena beliau kan background pendidikannya ini bisa dibilang luar biasa, lengkap. Ya. Bab
ketiga itu tentang melebarkan sayap perjuangan. Ini menurut saya sangat menarik dalam konteks membangun pendidikan, bukan hanya sekedar di Jawa, tapi melebarkan sayap ke tanah Sumatera. Nah ini Nasrul ini bisa cerita nih. Tepatnya di Kalianda Lampung Selatan sama Kota Bumi Lampung Utara. Sama satu lagi tuh. Oh iya, Kota Bumi ada 2 ya. Kota Buminya ada 2. Nah ini gimana nih prosesnya? Saya Nasrul kan pernah ke sana ya. Iya, kalau kita tembak aja. Heeh. Masuk kalau di dalam. Ini Kita beli mata. ini sebenarnya ini aduh, obrolan ini kaitan dengan beliau ini belum ada persiapan deh. Ya betul lah. Iya. Sebenarnya kalau kita nggak maksudnya bukan mengesampingkan yang di Jawa ya, di Cikampek, di masih sekitar Iya, Tambun, di Cibitung. Cibitung, di Jakarta Utara, di Marunda, itu kita tidak kesampingkan. Itu tetap kita kita sangat mengapresiasi juga ya untuk pelebaran sayap itu. Tapi yang sangat kita apa ya? Tapi pada zaman itu dengan segala keterbatasan, Betul. lompat sampai ke Sumatera itu luar biasa. Luar biasa. Pada saat itu. Dan Apalagi itu beliau modal sendiri semua. iya, itu dia. Luar biasanya itu. Iya kan, karena harus babat hutan segala macam. Nah, jadi kalau di dalam buku ini tuh ada foto-foto ya, di bagian akhir buku ini itu banyak banget foto-foto kenangan. Kok kebanyakan foto gue cep? Nah, ini foto-foto kenangan Kiai Dawam. Itu belum semuanya sih. ya. Emang sama Pak Kiai Nur Ali. Nah, ini foto Kiai Dawam sama Kiai Haji Nur Nur Ali. Ali. Bersama istri dulu. Ya, sendiri pesantren Takwa ya. Ini banyak nih di sini foto-foto. Nah di sini juga beliau sama Kiai Mustafa Yakub. Yang kemarin kita bahas bukunya. Bukunya kita bahas ya. Di Islam di Amerika. Ada foto-foto beliau menghadiri acara Isra Mi'raj di Lampung gitu ya. Jadi benar-benar di sana itu babat hutan ya. Kalau kita dengar dari narasumber yang didatengin itu ya dong tuh benar-benar ngebabat hutan di sana. Babat hutan secara terus literally gitu, Jap. Iya. Itu ngebangun peradaban Islami yang lebih Islami. Iya. Ya. Masuk acara-acara kayak gitu. Ya bisa dibilang kalau kita baca sejarah Lampung lah ya, atau mungkin kita dengar cerita orang-orang tua kita, ya Lampung sendiri kan memang akses pendidikan keagamaan mungkin dulu itu masih minim. Nah beliau sendiri sebagai seorang pendakwah yang tangguh merasa penting mungkin untuk hadir di sana. Dan memang di Lampung sendiri banyak orang Jawa di sana, banyak orang Jawa yang mungkin di sana. Ya. Nah, saya juga sedikit lupa atau banyak lupa bahkan cerita di Lampung sendiri, karena sebetulnya memang terakhir kaitan dengan membangun peradaban itu dan ya sosok beliau yang pendakwah itu. Ya terakhir yang kita gali itu soal Lampung. Karena memang Lampung itu waktu proses awal kita tahun 2010-2011 belum kekejar, kecuali dengan Pak Abdullah yang memimpin di Yaping cabang di Kalianda. Karena kebetulan beliau bisa ditemui di sini, karena aslinya beliau orang Cikarang kalau nggak salah, Pebayuran atau mana gitu. Jadi beliau masih pulang kampung ke sini. Ya waktu itu kalau nggak salah yang wawancara lu Cep ya? Sama Cecep Sulaiman di Masjid Yaping kalau nggak salah. Dan itu pun masih terbatas informasi yang kita dapat. Nah, akhirnya pas jelang 50 tahun Yaping tahun 2019 ya, itu gue inget banget diminta untuk menghadap Pak Kiai Khalid. Dalam rangka 50 tahun Yaping itu informasinya buku ini akan di-launching dan dibagikan kepada alumni-alumni. Makanya yang belum beres kaitan dengan buku,
yaitu satu-satunya adalah kaitan dengan cabang-cabang yang ada di Lampung. Nah, gue secara pribadi diminta untuk ke sana. Sebetulnya waktu itu mau nggak mau sih. Itu menarik banget pasti itu. Karena waktu itu Lampung habis tsunami, Bang. Habis tsunami, luar biasa. Jadi, tapi emang Iya. iya, Selat Sunda itu. Selat Sunda yang di Selat Banten. Sunda. Yang Banten. Tapi kan itu kan kejadian Desember itu kan akhir. Dan gue diminta berangkat itu awal Januari. Iya, iya. Iya. Iya, yang 17. Ya karena itu perintah kiai, kita sebagai santri, sebagai orang NU ya nurut aja. Gua waktu itu berangkat sama temen di luar penulis ini yang nemenin gua ke sana. Ya la haula aja. Kita berangkat, alhamdulillah perjalanan pertama aman, terus kita langsung ke janjian dengan Pak Abdullah, kita ketemu di pesantrennya. Ya memang kondisinya pesantren Pak Abdullah ini waktu gua ke sana aja 2019 itu bikin deg-degan. Channel YouTube Notice Official. Nah, tinggal dibuka nanti, bantu di subscribe untuk pengembangannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.